ketika azan zuhur itu saya baru nangis, Mas. Kalau saya bercerita itu masih ini ya, masih terasa rasa ininya saat itu gitu. Karena ya rezeki sudah diatur, tetapi akhirat kita kan nggak dijamin gitu kan. Karena ini mumpung ada dibahas ya, jadi ya qadarullah kita berterima kasih terhadap orang-orang yang menolong. Tetapi di luar itu karena ya keterbatasan pendidikan di Indonesia ya, pertolongan pertama pada kecelakaan itu kadang tidak diketahui semua orang. Sebelumnya di perusahaan sudah tahu ya akibat patah tulang belakang apa, sehingga sudah tahu nih bakalan nggak bisa jalan lagi. Karena waktu udah itu fix itu ya. Kalau patah tulang belakang fix nggak bisa jalan. Saking semangatnya untuk bisa jalan itu banyak terapi yang dilakukan. Tapi ternyata duit banyak habis, nggak sembuh-sembuh. Malah memperparah ya. kadang. Tambah parah lagi Iya. sisi mau hutang kemana-mana. Iya. Jadi kalau mungkin teman-teman menganggap ini keterbatasan, ya memang keterbatasan, tetapi bukan halangan. Oke. Jadi, ini memang keterbatasan. Tapi bukan halangan. Bukan halangan, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama Mas Denny dan juga ada Ustadz Amru. Kita sedang ada di Pabrik gula Tasikmadu. Pabrik gula Tasikmadu, Sondokoro, Sondokoro. Ini di daerah mana, Ustadz? Daerah Tasikmadu, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah ya. Iya. Ya, tapi masuknya Kalisedenan masuk di Solo Raya. Iya, masih Solo Raya. Ini agak unik berarti ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita ngulas tentang mendobrak keterbatasan lagi hari ini bersama Mas Denny. Mas Denny, ini kenapa kok bisa seperti ini itu Mas Denny? Iya, terima kasih Mas Agung. Jadi saya kurang lebih sama seperti Ustadz Kholes. Saya patah tulang belakang, spinal cord injury di torakal 4. Jadi posisinya lebih di atas daripada Ustadz Kholes. Kalau Jadi, Ustadz kan bawah ya? di bawah ya, di lumbar ya. Kalau saya di torakal. Jadi kalau dipegang ini bekas jahitannya ini sampai ini. Jadi ini di paling atas ini. Wah, ke atas ya. Atas, agak ya. sini ya. Pas banget yang saya pegang ini. Jadi kalau kondisi setelah pasca kecelakaan. Nah, itu kenapa kejadiannya itu? Ya, jadi kecelakaan sepeda motor, kecelakaan tunggal. Jadi karena mungkin ya jalan atau medan yang dilalui itu saya tidak terlalu hafal gitu ya. Jadi ada lubang dan qadarullah dari seberang lawan arah itu ada mobil, sehingga tidak mungkin untuk menghindari lubang tersebut. Sehingga kondisi waktu itu ba'da subuh, jadi karena pagi ya? Pagi banget, pas nggak petang-petang lah, gelap-gelap. Gelap banget, jadi karena ba'da subuh pulang dari masjid, qadarullah anak lagi demam gitu ya, sehingga pengen mengambil obat ke rumah mertua. Sehingga karena hari sebelumnya itu di rumah mertua, jadi obatnya ketinggalan. Nah, habis subuh ba'da pulang dari masjid itu langsung berangkat, dan qadarullah karena cuaca dingin itu saya mengendarai motor itu cuma satu tangan. Jadi yang tangan satunya itu saya masukkan ke jaket. Karena dingin ya? Karena dingin, betul. Jadi ya. ketika ada lubang dan lawan arah ada mobil, sehingga mau nggak mau harus masuk ke lubang itu. Dan qadarullah karena tangan satu itu pengen menstabilkan motor itu malah ketarik gasnya. Padahal sebelumnya nggak begitu kenceng ya? Padahal cuma pas sebelum masuk lubang itu 40 km per jam lah. Iya. Karena kan cuaca dingin sehingga tidak terlalu laju gitu kan. Nah, tapi setelah lubang itu ketarik, ya, gasnya ketarik, kemudian oleng dan kecelakaan itu. Jatuh begitu berarti? Jatuh. Ya? Kalau yang saya ingat itu pokoknya terakhir kali penglihatan itu menuju ke pohon gitu, ada 3 pohon jejer gitu, dan setelah itu sudah nggak ingat. Jadi udah nggak ingat sama sekali. Itu kejadian di mana Mas? Itu di Gaum. Jadi jalan Gaum itu kanan kiri itu masih sawah, sehingga padahal jalannya ya bagus, tetapi pas di lokasi itu ada lubang itu. Iya, memang di negeri kita memang banyak biasa jalan berlubang ini. Saya juga kecelakaan di jalan raya. Loh kan jalan, jadi
pada aparatur pemerintahan, jalan berlubang harus diperbaiki. Ini berbahaya karena ini berakibat ke masa depan seseorang, bahkan bisa kematian loh. Iya, betul. Gitu ya. Dan qadarullah itu sebelum saya kecelakaan ini beberapa bulan sebelumnya itu ada saudara masih paman itu juga mengalami kecelakaan, tetapi memang jatuh dari ketinggian gitu kan. Jadi sehingga kurang lebih bisa sharing gitu. Dan setelah kecelakaan itu pun dari 4:30 ba'da subuh itu baru ketemu 5:30 Ustaz. Jadi baru ketemu apanya maksudnya? Baru saya ditemukan orang itu 5:30. Karena kanan kiri kan sawah pingsan. Jadi dalam kondisi pingsan itu 5:30 baru ada orang yang mau ke sawah, itu pun tidak langsung membantu gitu, karena kan takut kan ada orang tergeletak di pinggir jalan gitu. Baru ada orang lewat baru minta bantuan gitu, akhirnya ditolong gitu. Wah, lama berarti ya? Lama, jadi hampir 1 jam. Tapi nggak sadarkan diri kan waktu sama itu? sekali nggak ingat posisi cuma itu. diceritani gitu aja, diceritani orang. Terus habis itu dibawa ke rumah sakit berarti ya? Dibawa ke rumah sakit, ya itu karena ini mumpung ada dibahas ya, jadi ya qadarullah kita berterima kasih terhadap orang-orang yang menolong. Tetapi di luar itu karena ya keterbatasan pendidikan di Indonesia ya, pertolongan pertama pada kecelakaan itu kadang tidak diketahui semua orang. Jadi ketika patah tulang belakang itu kan seharusnya dilarang untuk diangkat gitu ya, karena gitu ya? Biasanya kan orang ngangkat itu kan kaki sama pundak lah ya. Gitu. Nah itu menjadikan patah tulang belakang itu semakin tertekuk. Kayak dikelek gitu ya? Iya, itu kalau beberapa kasus yang sudah terjadi dan dokter menyatakan itu memang diperparah oleh pertolongan pertama itu. Jadi pertolongan pertama itu sangat menentukan. Makanya kalau di luar negeri itu kan kalau bukan medis ataupun orang yang punya keahlian memang nggak boleh menolong gitu kan, karena takut memperparah. Tetapi kan kalau di luar negeri ya ambulan setelah kejadian 15 menit harus nyampe gitu, kalau kita kan belum bisa gitu. Bisa 2 jam, 3 jam, bahkan lebih. Bahkan ada kejadian menarik ya, ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan instansi tertentu, tetapi ketika sampai di rumah sakit karena memang kondisi rumah sakit tersebut yang tidak ada alat yang memadai untuk melakukan MRI gitu ya. Jadi harus dirujuk ke RSO Suharso. Nah, tetapi kalau menunggu ambulan itu harus memakai surat rujukan. Sedangkan dokternya itu di jam segitu belum datang. Sehingga belum bisa memakai ambulan di rumah sakit karena tersebut. belum ada izin dokter. Karena belum ada izin dokter, karena belum ada rujukan. Sehingga saya dibawa ke RSO itu setelah dari rumah sakit itu memakai truk. Karena memakai mobil itu saya masuk ke mobil itu kalau posisi leher atau badan tertekuk itu sangat merintih kesakitan. Kalau jadi memang sudah sadar berarti waktu itu ya? Sudah setengah sadar. Jadi memang belum sepenuhnya, tetapi merasakan sakit itu pasti kan mengaduh gitu ya, mengerang gitu. Jadi nggak bisa dimasukkan ke mobil, sehingga adanya truk itu qadarullah ada saudara yang punya langsung di calling ke RSO-nya pakai truk terbuka. Terus dipan masuk ke truk? Di belakang Ustadz, jadi di bak truknya. Karena posisi nggak bisa ditekuk, kaki ini nggak bisa ditekuk, karena setiap ditekuk itu kesakitan. Iya. Aduh, kayak bisa bayangin ya aku. Gitu, terus ya, akhirnya mungkin karena terlihat fisiknya itu tidak ada luka. Betul, fisik itu nggak ada darah. Cuma lecet di pelipis ini sedikit aja. Cuma itu, di kaki tangan itu nggak ada sama sekali. Sama saya. Tapi malah justru patah di dalam ya. Patah di dalam, betul. Aduh, Masya Allah. Tapi setelah itu langsung ditangani dengan baik ya? Alhamdulillah ditangani dengan baik. Jadi di RSO sudah langsung diketahui saat itu. Jadi saya itu kan dalam kondisi ya kadang sadar, kadang tidak sadarkan lagi gitu kan. Sehingga ketika pas dokter atau perawat itu berbincang-bincang itu saya mendengar bahwa itu patah tulang belakang gitu. Sedangkan di pekerjaan saya itu saya sudah mengetahui bahwa resiko patah tulang belakang itu apa sudah saya ketahui. Jadi kemungkinan berjalan dan memang dipegang itu sudah nggak terasa.
posisi setelah jatuh itu dipegang sama sekali tidak terasa. Kalau saya mulainya di ulu hati, jadi di bawah dada ke bawah itu sama sekali tidak terasa. Berarti lebih atas dari punya Ustaz ya? Lebih Cuman atas saya sedikit. patah yang kedua naik. Jadi ada patahnya dua upgrade kali ya? Ada upgrade. Jadi agak Patah atas ya? pertama itu setelah dioperasi, kemudian saya ambil pennya. Nah, kemudian yang kedua di terapi kiro di kiro. Itu patah kedua itu agak naik sekitar sini. Oh, yes, Dulu mirip-mirip. awal bawah, tapi agak naik. Jadi nggak bisa merasakan dari ulu hati. Ya. Ini, nah Jadi nggak kerasa, perut ini nggak terasa sama sekali. Tetapi lapar terasa, kalau organ terasa lah, organ terasa. betul. Tetapi kulit luar Kalau nggak yang terasa. membingkai ini nggak terasa Nggak sampai terasa, bawah ya. betul. Ya Allah. Buang Makanya air juga nggak terasa. saya itu naik motor kan harus ada sandaran, karena kalau kita nggak bersandar itu oleng. Jadi duduk biasa tanpa sandaran itu nggak bisa. Kayak nggak ada anunya gitu ya? Nggak bisa nyangga nggak soalnya, bisa. iya. Karena otot-otot di perut itu lemah karena memang sarafnya nggak nyambung gitu ya. Jadi nggak ada penyangganya. Dulu sempat shock nggak ketika mengetahui oh ternyata patah tulang belakang gitu? Iya, kalau shock mungkin walaupun sebentar ada ya. Dan karena gini, sebelumnya di perusahaan sudah tahu ya akibat patah tulang belakang apa, sehingga sudah tahu nih bakalan nggak bisa jalan lagi. Karena waktu Udah fix itu ya? Kalau kalau patah tulang belakang fix nggak bisa jalan? nggak, belum tentu sih. Jadi tergantung seberapa besar kerusakan saraf yang terjadi. Tetapi memang kebanyakan ya seperti itu. Makanya kalau kita di perusahaan kan wanti-wantinya jangan sampai gitu kan. Makanya dikasih momok kalau patah jangan sampai patah tulang belakang, karena kalau patah tulang belakang nggak bisa jalan gitu kan. Jadi makanya jangan sampai patah tulang belakang. Tetapi qadarullah karena sudah patah tulang belakang dan memang tidak terasa gitu ya. Jadi sudah ada persiapan mental, bakal nggak bisa jalan nih gitu kan. Dan alhamdulillahnya karena saat itu berpegang teguh bahwa rezeki sudah ada yang mengatur gitu kan, sehingga nggak ada khawatir gitu kan. Nggak ada khawatir? Nggak ada khawatir, alhamdulillah nggak ada khawatir saat itu. Jadi karena ya hidup itu kan rezeki sudah ada yang ngatur gitu kan, mau apa gitu kan, sampai azan zuhur mas. Jadi azan zuhur itu karena kebiasaan ya alhamdulillah terbiasa kalau saya memaksakan diri kalau sebelum azan itu sudah ada di masjid waktu sebelum jatuh itu gitu ya. Oh itu sudah jadi kebiasaan gitu ya? Alhamdulillah ya sudah jadi kebiasaan, karena kan kalau teman-teman itu kan ada yang dari pondok, ada yang ilmunya Masya Allah gitu kan, sedangkan kita di sekolah umum, jadi kita mau ngejar itu gimana caranya gitu kan, karena kita pengen surga yang sama, pengen derajat yang sama, tetapi kalau dari ilmu kan beliau-beliau sudah ada di pondok udah ini gitu kan. Jadi saya pengen mengejarnya itu dengan sebelum azan saya sudah harus di masjid gitu. Jadi nah ketika azan zuhur itu saya baru nangis mas. Kalau saya bercerita itu masih ini ya, masih terasa rasa ininya saat itu gitu. Karena ya rezeki sudah diatur. Tetapi akhirat kita kan nggak dijamin gitu kan. Sedangkan saya pengennya itu mengejar akhirat itu dengan cara yang salah satunya dengan cara istiqomah sebelum azan sudah di masjid. Jadi ketika azan itu baru ya Allah, Engkau sudah menjamin rezekiku, tetapi akhiratku kan nggak kau jamin ya Allah. Jadi saat nggak bisa ke masjid itulah baru nangis itu. Bener-bener nangis saya ketika azan zuhur itu. Berarti nangisnya lebih ke nggak bisa, karena nggak bisa ke masjid. Membiasakan kebiasaan. Karena kehilangan kebiasaan itu. Jadi setiap saya cerita itu ya ada rasa terenyuh di hati gitu ya. Tapi alhamdulillah qadarullah setelah berjalannya waktu, alhamdulillah sudah bisa kemana-mana sekarang. Sekarang sudah bisa sebelum azan ke zuhur. Bisa sebelum azan zuhur ke masjid bisa. Bisa insya Allah. Kalau mas setelah jatuh itu ada masa-masa down secara fisik ya? Down secara fisik. Dan secara fisik. Fisik ada. Kalau mental alhamdulillah ya itu tadi ya cuma saat ini itu. Mentalnya kuat banget loh ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi kalau fisik memang down banget karena setelah kecelakaan itu termasuk 2 pergelangan tangan saya patah, Ustadz.
Jadi untuk pemulihan, untuk beraktivitas kan kita cuma mengandalkan tangan, sehingga sedangkan tangan nggak bisa selama 2 bulan itu. Saya dulu lengan saya remuk. Nggak bisa gerak. Ya. Udah nggak bisa gerak, ini kan lengan remuk. Masya Allah, ada Jadi bekas ada jahitan. pen 3 dulu. Sini. Ada platina pen 3 itu. Sekitar 3 tahun ini belum kuat ngangkat badan. Tapi sekarang udah bisa. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Udah lama saya 15 tahun. Ya. Kalau Mas Denny yang nggak bisa gerak pergelangan. Pergelangan. Dan saya itu patahnya ada di tulang belakang, pergelangan tangan itu cuil gitu ya, dua-duanya, sama rusuk. Rusuk itu juga patah. Kalau apa namanya, dari dokter itu kemungkinan karena tangan buat nebak, terus kemudian saya jatuhnya tergulung, koprol. Gulung-gulung. Iya, jadi tulang belakang yang untuk ya kena ya tulang kena, belakangnya. iya. Ya, aduh. Gitu. Ngeri. Terus kemudian kalau untuk yang fisik tadi, lemahnya memang saat itu kan karena berbaring itu saya 7 bulan Ustadz. 7 bulan itu sama sekali nggak kalau duduk cuma miring bisa. Miring itu setelah 3 bulan. Karena kan ada rusuk yang patah Ustadz. Jadi ketika miring itu sakitnya luar biasa Ustadz. Sini juga patah 3. Iya. Miringnya ke sini bisa. Gitu. Bisa. Saya kurang tahu ya rusuk yang patah itu sebelah mana, tapi ketika miring kanan kiri sama sakitnya. Saya yang kiri nggak sakit Mas, tapi yang kanan sakit. 3 bulan itu baru miring. Ya sebelum 3 bulan bisa miring, tapi saat-saat tertentu saja. Biasanya patah tulang belakang butuh waktu lama. Dan ada itu temen itu kena dikubitus juga Ustaz, anak. 1 tahun itu Kak, ada 1 tahun itu beliau temen ini masih di dekat rumah saya, itu sampai sekarang 1 tahunan itu belum kuat duduk. Duduk paling setengah jam, 1 jam maksimal, garing terus. Ada juga temen yang, jadi ini ya sekedar cerita ya, ada juga temen yang 5 tahun masih bed rest Ustaz. Jadi di grup kita itu atau ada, mungkin nggak dilatih. Itu karena gini, itu perlu dilatih juga ya? Mindsetnya jadi gini Ustaz, karena ada beberapa teman-teman yang mindsetnya itu pengen sembuh dulu baru beraktivitas, pengen bisa jalan. Iya, padahal untuk jalan lagi itu kan, makanya dokter dari rumah sakit itu mengatakan kalau patah tulang belakang itu udah nggak bisa jalan lagi, itu bukan karena ngendon-ngendoni atau apa mematahkan semangat, enggak ya, tetapi biar orang itu ketika dalam kondisi tidak bisa jalan, ya bisa melakukan aktivitas dengan cara yang lain seperti dengan itu. Tidak mengharapkan jalan, entah dengan apa, kursi roda atau apa begitu. Betul. Ya. Atau yang kedua gini, jadi saking semangatnya untuk bisa jalan itu banyak terapi yang dilakukan. Tapi ternyata duit banyak habis, nggak sembuh-sembuh. Malah memperparah ya. kadang. Tambah parah lagi, sisi mau hutang kemana-mana. Iya. Jadi sudah divonis ini kalau tulang belakang bermasalah sudah hampir bisa dipastikan nggak bisa jalan gitu aja ya. Kalau separah gitu ya. Kalau parah ya. Jadi memang tergantung kerusakan dari saraf. Ada yang patah itu hanya menjepit saraf. Jadi ketika setelah dioperasi jepitannya itu bebas, maka sarafnya kembali normal. Jadi ada banyak teman-teman yang setelah melakukan operasi itu ya bisa jalan lagi. Cuma kan teman-teman yang setelah patah terus bisa jalan lagi biasanya nggak ngumpul sama kita yang masih di kursi roda gitu kan. Makanya kadang orang umum itu atau orang awam itu berpikir kalau operasi nggak bisa jalan lagi, kan ada seperti itu. Jadi teman-teman yang kalau jangan operasi, soalnya kalau operasi nanti sudah nggak bisa jalan lagi, itu ya kurang tepat gitu ya, mohon maaf. Jadi karena ada yang setelah operasi pun sudah bisa jalan lagi gitu. Karena itu bukan karena operasi Mas ya? Iya, bukan karena operasi, tapi ya operasi itu untuk apa namanya? Membebaskan saraf yang kejepit tadi Ustaz. Jadi kalau sudah bebas, kalau memang sarafnya itu masih baik-baik saja, ya insya Allah pemulihannya cepat. Tetapi kalau yang sudah putus itu kan ya sangat susah ya, gitu. Nggak bisa disambung lah. Nggak bisa disambung. Sampai saat ini untuk belum ada pengobatan medis yang bisa menyambung saraf itu. Mas Denny, ini saran nih untuk teman-teman supaya menjaga tulang belakangnya itu gimana caranya? Baik, kalau untuk saran, kalau preventif ya ini ya, jadi sebelum pencegahan ini pencegahan. Karena kalau kecelakaan itu ya
mau nggak mau gitu kan. Tetapi kalau untuk yang Mungkin ada pelindung pas kecelakaan gimana gitu biar. kalau untuk safety riding sih mungkin ini ya, kalau untuk di motor itu kan ya kita harus pakai jaket dan sebagainya. Itu pun saya dengan sudah pakai helm itu, Mas. Jadi helm saya itu setelah ditemukan itu pecah sebelah. Jadi setengah itu pecah. Hampir terbelah jadi dua, tinggal ujung depannya ini. Jadi Berarti belakang itu sudah pecah. Kepala juga Besar. kebentur. Ya, kepala kemungkinan terbentur, tetapi karena Ada pakai helm helm ya. itu alhamdulillah. Jadi yang kena tulang belakang, Ustaz. Nah, jaket juga saya sudah pakai gitu. Jadi kalau secara safety readingnya kemudian gara-gara itu masukkan tangan ke jaket itu ya. Jadi itu juga kurang tepat ya, Iya, memasukkan kurang tangan di jaket walaupun dingin ya. iya, karena kita tidak tahu kan kondisi yang akan kita hadapi seperti apa. Jadi respon cepatnya itu kan kurang kalau cuma mengendarai pakai satu tangan. Berarti ya diutamakan harus dua tangan ya. Iya, betul. Tetapi di luar kecelakaan, untuk tulang belakang sendiri itu ada resiko-resiko di luar kecelakaan. Seperti contohnya posisi duduk ini kan, kalau posisi duduknya juga salah atau tidak tegap, atau yang biasanya yang kita lakukan itu ngangkat-ngangkat itu ya. Itu ngangkat itu kalau posisinya salah itu juga akan mengakibatkan. Jadi banyak teman-teman dulu di perusahaan, karena saya sebagai mekanik itu banyak yang bahkan nggak bisa jalan walaupun sementara itu karena salah posisi mengangkat. Jadi seharusnya kalau posisi mengangkat itu yang ditekuk itu lututnya. Jadi bukan pinggangnya. Bukan pinggangnya, betul. Pinggangnya tetap lurus gini ya. Betul. Jadi tumpuannya itu ada di lutut, bukan di tulang belakang. Betul. Baik. Nah itu teman-teman yang ya itu qadarullah kena itu, ya udah dengan terapi sembuh, alhamdulillah. Jadi bagi saraf kecepit. Kalau saraf kecepit, betul. Berarti memang kalau tulang belakang yang parah itu memang pintu masuknya dari kecelakaan berarti ya, rata-rata. Kebanyakan iya. Banyak kayak Ustadz Amru kan juga jatuh Atau dari motor. Penyakit seperti kanker tulang itu ya. Kanker tulang itu juga bisa, banyak teman-teman yang di grup itu karena hal tersebut. Kanker tulang ya, bisa mengakibatkan tulang belakang. Betul. Yang oke, baik, siap. Nah, nanti dikatakan sudah tahu sebelumnya bahwa kalau tulang belakang patah itu tidak bisa jalan dari kerjaan. Memang kerjaannya di bidang apa dulu, Mas? Saya dulu sebagai, kalau di awal itu mekanik alat berat. Mekanik alat berat. Itu apa itu tugasnya itu? Jadi ya memperbaiki ataupun maintenance ekskavator, bulldozer, atau unit-unit truk gede gitu. Kayak servis maintenance gitu? Betul. Alat-alat berat. Wah, jadi itu gimana teknisnya itu maksudnya? Kalau dulu kan kerja di sebuah perusahaan ya, pertambangan. Sehingga ya saya saat bekerja itu di Kalimantan. Makanya tadi saya cerita ketika pulang itu nggak tahu medan, karena memang cutinya itu 2 bulan sekali. Jadi nggak tahu medan ya, itu bakalan jalannya ada lubang atau jalannya lurus gitu ya. Lama nggak ke situ gitu. Berapa bulan itu cutinya? 2 bulan sekali, dan setiap cuti itu 2 minggu, hanya 2 minggu. Iya. Terus alhamdulillah setelah jadi mekanik, saya menjadi mekanik itu sejak tahun 2009. Kemudian sampai terakhir kecelakaan 2019 itu posisi terakhir sebagai trainer mekanik. Sudah jadi trainer. Dan ketika setelah kecelakaan juga masih menjadi trainer ya? Nah, ceritanya juga menarik ini, karena setelah kecelakaan itu kan kita belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi sempat usaha jual tahu, es bahkan ya itu jual tahu isi. Gimana cara jualannya itu? Itu sama istri. Jadi saya, karena qadarullah istri itu sepakat dengan saya. Jadi saya itu nggak bisa kemana-mana kalau tanpa istri yang saat itu ya. Dan istri nggak bisa kemana-mana karena belum berani bawa motor sendiri. Jadi benar-benar sepaket tuh, kemana-mana sepaket itu. Malah jenengan bonceng istri? Saya boncengin istri. Boncengin istri? Iya. Bisa? Bisa. Jadi karena
ya motor sudah dimodif, jadi ya udah saya boncengin istri. Jadi istri kemana-mana itu harus saya antar gitu. Dan saya juga nggak bisa, karena kan motor saya nggak bisa mundur gitu ya. Bukan punya teman-teman yang bisa mundur sendiri. Nah harus ditarik nih. Jadi kalau ke tempat baru itu kalau tanpa istri itu was-was. Karena takut nggak bisa mundur tadi. Karena nggak ada yang narik ya. Nah, saya dia minta tolong orang. Minta mas tolong Tarik. Tarik. Itu harusnya dimodif tadi bisa diundur nih. Bisa Ya, itu, ada yang itu bisa. bayar 2 juta bisa. Gitu. Oh, jadi pernah jualan tahu, jualan Pernah. apa lagi? Jualan tahu sambal kemasan. Oh iya, Teh. Bahkan sampai saat ini sambal kemasannya masih dan ada di marketplace. Nah, bisa nyoba mas. Apa namanya? Dapur Al-Fatih. Jadi Dapur itu Al-Fatih. sambal cumi, ada sambal cumi, sambal teri Medan, ada sambal ayam suwir. Gitu. Apa di mana? Di Tokopedia atau di Shopee? Di Shopee. Wah, ini cari ya teman-teman. Namanya Dapur. Al-Fatih. Enak Ustaz ya? Alhamdulillah banyak yang repeat order. Oh ya, ini nanti dicoba nih Dapur Al-Fatih ini. Kemudian yang jualan tahu tadi berhenti karena pas minyak mahal qadarullah. Itu berhenti, dan qadarullah juga pas saat itu berhenti ada tawaran teman-teman, karena mungkin teman-teman juga melihat bahwa saya sudah beraktivitas gitu ya. Itu menawarkan membantu untuk training secara online. Jadi ada training basic mechanic course, itu adalah basicnya untuk mekanik gitu ya. Jadi dasar-dasar mekanik. Nah itu ditawarin untuk mengurusi yang online ini. Oh. Jadi, Tahunya aktivitas banyak itu dari medsos, karena kan dari YouTube itu mas ya. betul Oh. medsos sama YouTube, Beliau karena punya channel YouTube yang cukup ramai juga kan. sering sharing-sharing gitu ya. Jadi mungkin teman-teman tahu dari situ juga. Oke, jadi setelah jualan ini aktivitas juga di YouTube jalan. Di Jalan. sosmed. Nah, ada teman yang tahu, terus habis itu suruh ngisi training online begitu ya. Iya, jadi qadarullah ya udah, ternyata satu pintu tertutup itu pasti dibukakan pintu yang lain gitu. ya, Masya Allah. Sudah dijatah rezekinya. Iya. Makanya dari awal alhamdulillah istri itu juga selaras ya. Jadi untuk rezeki itu nggak khawatir gitu. Keren loh ini, keren. Padahal Beneran saat keren. itu posisi itu ya maksudnya belum punya rumah Ustadz. Jadi maksudnya dan tidak terpikirkan bisa bangun rumah gitu. Luar Dan biasa. alhamdulillah saat ini bisa gitu. Jadi Malah bisa bangun malah rumah. bisa, iya, makanya itu dulu ketika bekerja di perusahaan itu tabungan itu habis-habis terus Ustadz. Jadi karena mungkin ya gaya hidup juga berbeda gitu ya Ustadz ya. Itu habis. Nah, ketika kecelakaan itu memang tabungan itu tipis banget. Jadi tinggal apa namanya? Istilahnya jagain yang dari perusahaan itu kan masih setahun, masih kontrak berjalan setahun, kontrak, berjalan iya. setahun. Setelah menghabiskan kontrak setahun itu sudah nggak ada sama sekali itu masukan. Tapi ternyata alhamdulillah ada, dan sampai saat ini selalu bahagia lah. Padahal banyak orang-orang yang sehat tapi merasa khawatir rezekinya. Iya, iya. Betul. Ini kok bisa tanya agak detail. Ini kok bisa bikin rumah itu gimana itu? Bikin Ceritanya. rumah itu, jadi memang rezeki itu kita benar-benar nggak tahu ya Ustadz ya. Karena bikin rumah itu awalnya ya karena usaha terus dan lain-lain. Pernah investasi juga, ada salah satu investasi gitu, itu ya kita tarik gitu ya. Nah itu untuk buka rumah, bangun rumah itu karena pengen di rumah itu nanti kita jualan di depan rumah gitu ya, karena alhamdulillah ada tanah yang depannya itu lumayan rame. Tetapi Pinggir jalan lah ya. Pinggir jalan itu pun dengan dana yang saya rasa kalau orang sekarang masa bisa sih bangun rumah segitu. Ternyata tetapi setelah berjalan itu ada aja. Jadi ada saudara ya aku tak ininya gitu ya, aku tak ininya gitu, ada gitu. Jadi ya alhamdulillah itu saya berterima kasih juga kepada keluarga dan saudara yang support sistemnya itu sangat bagus. Jadi salah satu keberlangsungan hidup dan kebahagiaan kita sebagai penyandang disabilitas itu adalah support sistem keluarga. Itu yang saya rasa paling penting ya Ustadz ya. Karena mungkin kalau teman-teman yang lain yang keluarganya itu nggak ngeh ataupun kurang teredukasi dengan kondisi kita, itu juga
menjadikan kita lambat perkembangan untuk beraktivitas ini. Gitu. Beliau juga Mas emperan tadi itu buat sendiri. Yang naikkan cari tukang paling sehari naikkan bahan-bahannya. Oh, kanopi. Kanopi itu sendiri. bikin sendiri. Jadi Ngelas sendiri. kan Gimana Mas Teh? Bikin bajaringan itu kan cuma motong sama nyambungnya pakai baut. Oh alah. Dan itu sudah terbiasa sebagai mekanik kan. Oh iya. Karena dulu sebagai mekanik ya walaupun pekerjaannya bukan bajaringan ya, dulu mekanik alat berat, tetapi kan kita sudah terbiasa dengan gerinda, dengan baut dan sebagainya gitu kan. Maksudnya kan di kursi roda gimana caranya? Iya, dengan kursi roda. Jadi kalau yang gotong ya biasa kita pangku terus kita potong gitu ya. Memang sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda, mungkin itu. Jadi kalau mungkin teman-teman menganggap ini keterbatasan ya memang keterbatasan, tetapi bukan halangan. Oke, Jadi, ini memang keterbatasan, tapi bukan halangan. Bukan halangan, betul. Oke, menarik. Aduh, ada banyak ketampar saya hari ini. Jadi yang cerita kanopi itu ya saya potong sendiri, saya rangkai di bawah, tinggal kalau angkatnya ke atas kan nggak bisa sendiri, ya, yaitu banyak tinggal orang panggil ya. tukang gitu. Ngeri. Jadi tukang itu kerja cuma 2 jam selesai gitu. Oke, baik. Nah, saya masuk ke trainernya. Trainer alat berat apa? Betul. Trainer Basic mechanic course itu dasar ilmu untuk mekanik alat berat. Kalau sebenarnya mekanik dalam secara umum, tetapi memang teman-teman yang peserta ini banyak yang menangani alat berat, sehingga kita lebih memfokuskan yang kita bahas itu alat berat. Seperti itu. Ya kayak bagaimana cara maintenance alat eskavator, bagaimana Betul. maintenance ini gitu ya. Betul. Materi Jadi, aja berarti ya. Materi. Jadi karena yang online ini memang kita khususkan untuk teman-teman yang sudah memiliki experience dan juga sedang bekerja, sehingga ketika saya menerangkan materi itu mereka sudah Nyambung. ada gambaran, sudah Oke, nyambung. Gitu. jadi nggak kosongan gitu ya. Iya. Nah, sedangkan teman-teman yang pengen benar-benar lulus dari SMK belum punya pengalaman itu memang harus training secara offline. Nah, saya boleh mention boleh ya? Boleh, itu boleh. Terima kasih juga kepada PT Heavy Equipment Center. Itu teman-teman yang dulu satu perusahaan dan keluar mendirikan training center dan perusahaan baru gitu ya. Sebenarnya tidak hanya training center, tetapi ada labor supply juga gitu. Nah, Mas Denny ngisi di situ. Ngisi di situ. Saya yang menangani training online-nya. Siap. Kalau ngisi di tempat lain nggak bisa? Sebenarnya bisa, karena saya ini kan freelance ya. Jadi teman-teman ketika ada peserta, dan alhamdulillah saat ini itu sudah berjalan 51 batch, itu baik yang online maupun offline. Nah, itu 51 angkatan selama 2 tahun. Termasuk ya? Termasuk banyak peminatnya. Setiap bulan berarti ya? Hampir setiap bulan. Bahkan setiap bulan itu berjalan beberapa kelas. Berarti ya yang daftar banyak juga Mas ya? Alhamdulillah, karena memang minat di perusahaan pertambangan itu kan tinggi kita, betul, karena betul. Ya gajinya tinggi kan? Iya, di pertambangan gajinya nggak berapa, Mas? Kalau gaji itu sebenarnya basicnya itu kurang lebih sama ya, tergantung UMR setempat itu sekitar 28 sampai 3 sekian gitu ya. Tetapi yang tinggi itu overtime-nya dan bonus-bonusan, kalau di perusahaan ada bonus-bonusan itu. Kalau nggak salah minimal belasan juta lah ya. Puluh ya, 9 sampai ya. Kalau yang baru-baru itu mungkin ya 8. Iya kan, daripada kerja di kampung kan. Iya. UMR 2 juta. UMR 2 juta kan mending itu. Ngoyo titik 10 juta. Yang tinggi itu kan karena setiap hari itu kita jam kerjanya itu 12 jam. Jadi minimal 12 jam, 7 gitu kan. Berarti dihitung lembur ya? Nah, hitungan lemburnya yang banyak, tinggi. Ustaz. Betul. Lembur. Oke, baik, siap. Nah, tadi juga Mas Denny mengatakan bahwa support system itu yang penting ya. Betul. Nah, di sini juga kita sebagai, nah ini pecah telur ini lagi teman-teman. Saya pecah telur sedang mensupport juga Ustadz Amro ini. Jadi di sini juga kita memasarkan, membantu Ustadz Amro. Ini di sini ini juga ada tulisannya Ustadz Amro, walaupun dalam kondisi yang seperti ini beliau produktif teman-teman.
banyak buku yang sudah diterbitkan. Yang paling bestseller apa, Ustaz? Buku Jumatan apa? Khotbah Jumat. Khotbah Jumat. Nah, itu juga bestseller ya. Sejak 2014. Sejak 2014 sampai sekarang masih cetak ulang. Oke, dan ini baru di tahun 2014 atau 2013 2024 atau 2023 ini berarti. Ini barusan. Jadi berarti 2024 maksudnya. 2024 ini nyetak ini mendobrak keterbatasan. Teman-teman yang ini patut untuk dibaca dan dibeli. Dibeli dan dibaca kebalik. Dibaca dan dibeli. Dibeli dan dibaca. Nah, ini linknya ada di deskripsi ya, teman-teman. Jadi nanti ada diskon khusus untuk penonton Pecah Telur. Cek aja ya di situ. Begitu, Mas. Pesan dong untuk teman-teman yang mungkin relate dengan keadaan ini gitu. Baik. Kalau untuk pesan untuk teman-teman mungkin yang sedang mengalami hal yang sama ataupun sedang ujian apapun gitu ya. Karena kalau anak-anak ujian itu kan yang dinilai bukan soalnya ya, tetapi jawabannya gitu ya. Nah, sedangkan kondisi apapun kita itu sebagai soal ujian tuh. Jadi kondisi apapun itu baik senang ataupun sedih, baik sedang dilanda musibah ataupun sedang lapang gitu ya, itu kan sebuah soal ujian. Nah, yang dinilai Allah itu adalah jawabannya, sikap kita menyikapi kondisi tersebut. Sehingga ketika kita lagi terpuruk, ya kita tetap bagaimana caranya kita tetap melaksanakan tujuan hidup kita. Sedangkan tujuan hidup kita kan beribadah gitu ya. Jadi harapannya bagi teman-teman itu jadi kalau menurut saya sukses itu kan kalau bagi orang-orang yang mungkin fokusnya itu ke keuangan itu mungkin sukses itu memiliki uang yang banyak gitu ya. Tetapi kalau sukses bagi seorang muslim itu kan mampu untuk melaksanakan tujuan hidupnya, yaitu tujuan hidup untuk beribadah ini mampu untuk dilaksanakan. Sehingga kalau bisa sehari-hari itu kita setiap aktivitas Pak Mandor kayaknya nih. Mandor lagi ngecek. Kenal sih orang-orang sini? Enggak kenal, Ustaz. Iya. Jadi karena kalau orang sini malah dari berbagai luar, tempat ya. Oke, kembali sampai ke mencapai tujuan hidup. Iya. Jadi kalau sukses itu kan yang dikatakan sukses itu mencapai tujuan. Kalau tujuannya tadi kaya, ketika kaya dia maka merasa sukses. Nah, kita sebagai muslim tujuan hidupnya untuk beribadah, maka ketika beribadah itu pun saya merasa sukses gitu. Untuk bisa beribadah itu, makanya setiap aktivitas sekecil apapun itu kita niatkan karena Allah dan semoga bernilai ibadah. Jadi setiap aktivitas apapun, bahkan keputusan yang kita ambil itu juga saya berusaha melibatkan Allah gitu, sehingga misalkan pengen makan apa gitu ya, kira-kira kita taruh atau kita libatkan Allah di dalamnya gitu. Jadi misalkan milih makanan apa ya berkah enggak, maksudnya Allah ridho enggak ya? Allah ridho enggak, ridho betul. Ya? Terus kemudian kalau penjual A dan penjual B, kira-kira kita bisa bernilai membantu yang mana gitu kan. Jadi ya hal yang sekecil itu, sekecil apapun itu kita libatkan Allah di dalamnya gitu. Wah, Masya Allah. Jadi saya ada perspektif lain ini. Jadi kayak jadi sukses itu sebenarnya ketika kita mencapai tujuan. Betul. Nah, yang membedakan adalah tujuan kita apa sih? Nah, yang membedakan masing-masing person itu apa? Tujuannya apa begitu ya? Betul. Wah, ngeri. Maka menentukan tujuan itu yang sesuatu yang penting. Oh, betul. Maka menentukan tujuan itu sesuatu yang penting. Nah, bagaimana menentukan tujuan, Ustaz? Ya, dengan ilmu. Insya Allah akan tertuntun. Oke deh. Ketika seseorang itu sudah ada ilmu, ya, dia akan menentukan tujuan. Ketika dia ilmunya cukup sampai di dunia, maka ya tujuannya dunia saja. Oke. Ya. Maka kalau dalam hadis itu dijelaskan bahwa wala taj'alid dunya akbaru hammina, ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebesar-besar atau puncaknya tujuan kami. Itu doa. Jadi agar tidak hanya dunia, karena ketika dunia sudah tidak dapatkan, orang-orang yang sudah diuji Allah Ta'ala dengan
keterbatasan, kemudian dia masih terobsesi dengan dunia, itu kasihan. Ya. Iya. Kasihan, yang pertama dia berat menerima ujian, yang kedua dunia yang dia inginkan kadang kalau tidak dia dapat malah tambah berat. Bahkan putus asa ya Ustaz. Bahkan putus asa. Banyak yang tidak maksudnya di luar agama ini gitu ya, itu sampai bunuh diri gitu kan, sesuatu hal yang sangat disayangkan. Karena ternyata di buku ini juga saya sampaikan, karena ternyata orang-orang yang ya dari sisi fisik terbatas pada zaman dahulu seperti Abu Kilabah yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi beliau seorang ulama ya, tabiin yang luar biasa, rujukan umat, padahal punya kekurangan, tidak punya tangan, nggak punya kaki. Ada kemudian juga lo para sahabat seperti Abdullah bin Maktum, beliau buta tapi meraih jannah dengan kebutaan beliau. Artinya di balik kekurangan itu Allah berikan kelebihan yang kita bisa maksimalkan. Luar biasa. Iya, jadi menentukan tujuan tadi juga perlu ilmu ya, Iya. Ustaz Amru ya, Masya Allah. Jadi juga kita perlu berteman dengan orang-orang yang punya ilmu lah. Kalau bagi saya kan mungkin nggak sedikit ilmunya, jadi harus banyak-banyak teman dengan Ustaz Amru, dengan Mas Denny. Yang saya bikin iri itu, jadi kadang-kadang ibarat kita kayak saya, jadi keluar kota dan sebagainya itu agak kadang-kadang karena diperbolehkan menjamak, dibolehkan kadang nanti aja atau jadi ini yang bikin iri. Jadi selalu mencoba istiqomah untuk sebelum azan itu menurut saya luar biasa itu. Ya dalam kondisi tertentu seperti orang safar kan memang diberikan rukhsah. Ya saya safar terus Ustaz. Nah, Saya setiap hari safar. ketika para ulama membahas tentang fikih, bagaimana hukum puasa dan sholatnya sopir. Sopir itu kan safar terus. Iya. Karena pekerjaannya memang sopir. Ya hukumnya sama dengan safar secara umum. Iya. Maka rukhsah itu bisa dipakai terus oleh sopir. Ya. Cuman memang kadang hati itu perlu istirahat, perlu fresh. Ya. Maka ketika sholat bisa mampir masjid, santai, itu lebih enak. Walau sebenarnya juga tidak mengapa kita memakai rukhsah dengan menjamak dan mengqasar sholat. Ya. Dan aneh ya saya rasa waktu-waktu sholat itu memang waktu yang tempat untuk Istirahat. mengistirahatkan. Oh iya. Soal istirahat di sholat. Makanya Saya- bahasanya hadis itu kan arih Nabi sholat. Oh. Ya, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, dengan Azan. sholat itu istirahat, bagian dari istirahat. Makanya itu di acara namanya isoma itu. Istirahat, sholat, makan. Ini kan satu paket. Saya sering Ustaz, jadi gini, waktu bekerja dulu itu kadang ada pekerjaan yang sangat susah dikerjakan gitu ya. Jadi mau memasang apa kok susah banget. Nah itu ternyata waktunya sholat itu agak mundur, nanggung gitu kan. Nah, Ya bisanya gitu. Tapi ternyata setelah sholat itu gampang gitu loh. Masya Allah. Jadi ternyata mungkin pikiran kita yang sudah seharian sudah kerja, terus kemudian itu mungkin juga mempengaruhi proses kita dalam memasang itu gitu kan. Jadi ketika kita sudah sholat itu ternyata habis sholat gampang, Masya Allah. Di buku ini juga saya sampaikan, jadi Rasulullah SAW itu idza hamma, kalau beliau itu dalam kondisi yang Hamma itu pikirannya itu sedang tidak baik. ya. Kalut lah, Itu banyak pikiran kalutnya gitu ya. Beliau melakukan sholat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu sarana untuk minta tolong pada Allah Ta'ala dalam masalah yang kita hadapi. Wah ini beda level kayaknya nih. Kalau kita ini sholat kadang-kadang ada yang masih anggapnya wah kok wes sholat sih. jadi beban ya ini. Jadi sholat menjadi penolong luar biasa. Ini saya mau tanya Mas Denny yang sudah menerapkan, mencoba mengistiqomahkan sholat tepat waktu banget sebelum azan. Yang jenengan dapat apa Mas? Maksudnya kadang fadilah atau apa? Manfaat lah atau paham maksud saya ya Mas? Atau keajaiban. Keajaiban lah apa yang didapat? Kalau keajaiban secara tampak mata mungkin saya juga kurang tahu ya apakah itu keajaiban atau bukan itu ya. Maksudnya dengan rezeki yang datang kepada saya itu
karena di luar nalar gitu, karena kita berpikir kalau rezeki itu ya kita dengan usaha kita dengan itu, ternyata Allah datangkan itu ya sesuka-suka Allah saja gitu kan. Tetapi itu jangan dijadikan bagi teman-teman yang malas itu rezeki sudah diatur, jangan gitu juga kan. Memang Allah mensyariatkan untuk berusaha gitu kan. Tetapi kalau yang saya rasakan memang ketenangan yang didapat mungkin beda mungkin Ustaz. Jadi bagi orang, mungkin bagi teman-teman yang terbiasa sholat tepat waktu itu, kalau sudah azan tetapi belum gelisah, pasti gelisah gitu ya. Jadi mungkin saya lagi di jalan, seperti halnya jemput anak itu kan pulang setengah 12. Kadang waktu jam azannya itu setengah 12 kan agak repot gitu kan. Makanya kadang ketika jemput itu juga gelisah gitu ya. Kalau pengen jemput cepat nanti bisa jamaah dengan anak, tetapi atau memilih jamaah dulu nanti anak jemputnya telat, kadang gitu. Jadi memang ya ketenangan hatinya mungkin beda, dan ketenangan itu yang bisa mengarahkan setiap keputusan kita gitu kan. Iya, kayaknya gelisahnya beda sama saya. Dan saya gelisah itu pas biasanya nggak punya uang. Ini gelisahnya nggak bisa antara milih sholat berjamaah dengan anak atau sholat berjamaah dengan di masjid gitu ya. Levelnya beda ini. Baik, belajar Mas. Insya Allah. Makanya saya yang deket-deket ini biar belajar ini. Setelah kecelakaan itu ya Ustadz ya, itu karena saya merasa mungkin setelah kecelakaan ya belum bisa mencukupi kebutuhan, mungkin ada was-was di situ gitu ya. Ada mungkin ya dari syaitan gitu kan. Maka saya pernah menawarkan ke istri itu, saya ingat itu di malam hari itu saya ngobrol dengan istri gitu ya, karena saya sedang bed rest. Maka ketika istri di kamar ya pas malam itu saya menawarkan kepada istri, kondisi saya seperti ini apakah lebih baik berpisah gitu. Karena ya saat itu kan usia pernikahan belum ada 2 tahun ya. Baru menikah ya? Iya, menikah itu November 2017, kemudian punya anak, kemudian usia 6 bulan di Februari itu kecelakaan. Sehingga belum ada 2 tahun usia pernikahan. Makanya ya saya yang mencintai istri saya gitu ya, kasihan gitu dengan istri yang nantinya akan merawat saya gitu kan. Makanya saya tawarkan waktu yang belum bisa nggak tahu sampai kapan gitu kan. Makanya saya tawarkan kepada istri itu untuk perpisahan gitu kan. Dan Masya Allah yang saat itu 2 kali mungkin yang setelah kecelakaan itu membuat saya menangis itu jawaban istri, Masya Allah. Jadi tapi istri tak tanya momen itu lupa malah. Tetapi saya ingat karena mungkin berkesan bagi saya ya. Ketika saya tawarkan kalau mau pisah nggak apa-apa pisah gitu kan. Nah istri menjawab, kalau Abi, kan manggilnya Abi saat itu ya sampai sekarang. Kalau Abi bisa menggapai surga dengan sabarnya Abi, kalau saya pisah lalu apa yang saya dapatkan, itu jawaban istri. Masya Allah. Jadi ya biarkan saya menemani Abi itu ya dengan sabarnya Abi dan sabarnya saya gitu. Menggapai surga dengan kesabaran. Jadi itu berkesan bagi saya, tapi istri saya tanya lupa. Jadi ya alhamdulillah istri memiliki istri, dipertemukan dengan istri yang selaras gitu ya. Dan cerita mendapatkan istri itu juga lumayan gitu. Maksudnya gini, saya ketika saat itu karena menginjak usia, maksudnya sudah matang untuk menikah gitu ya, dan alhamdulillah saya izin sama orang tua saat itu, Bu saya mau nikah gitu lah. Nikah dengan siapa? Nggak tahu, belum ada. Tapi saya yang penting mau menikah izin dulu, gitu ya izin dulu untuk menikah gitu kan. Nah, saat itu ya singkat cerita itu ada proses ta'aruf itu sampai 5 orang. Itu bahkan karena menunggu yang satu, jadi karena sedang proses ta'aruf, maka yang lainnya itu kan dulu. Bentar dulu. Ceritanya itu ya setelah meminta doa restu dari orang tua tadi, mulai mencari nih, tanya teman siapa yang siap untuk menikah, maka menjalin ta'aruf dengan salah satu orang gitu ya. Nah kemudian
ternyata untuk menunggu jawaban ini prosesnya agak lama. Nah itu ujian dari Allah itu setelah malam itu ya proses ta'aruf itu didatangkan lagi sampai 4 orang ya. Masya Allah. Tetapi memang saya tahan, maksudnya tidak saya proses karena kan memang harus menyelesaikan yang satu ini tertinggal gitu di situ kan ya. Nah ya udah setelah mendapat jawaban dari satu ini qadarullah tidak jadi gitu. Berapa lama itu nunggunya? Itu 2 minggu. Oh, 2 minggu lama ya? 2 minggu. karena ini selama 2 minggu itu bergantian datang gitu. Jadi dan ini seperti salah satunya itu saya sedang makan di kantin, itu tiba-tiba ada teman yang bilang, "Mas sudah menikah belum?" Tahu gitu kan? Belum gitu kan? Ada teman saya yang menanyakan mau nggak? Padahal nggak tahu sebelumnya langsung ditembak gitu aja ya. Iya, betul. Terus ada lagi ketika saat itu bulan Ramadan saya ingat itu sedang menunggu sholat isya gitu ya. Saya di serambi masjid itu di dekat tempat wudu. Ada juga yang seperti itu teman pacarnya orang mana kan ya saat itu gitu. Iya. Nggak pacar, masa kamu nggak punya pacar gitu kan saat itu kan. Bagus gitu ya. Bagus orang pacar nggak mungkin masa gitu ya. nggak punya pacar gitu kan. Ya saat ini nggak punya gitu kan. Lah emangnya ada yang mau dikenalin nggak gitu kan? Ada, mau nggak gitu kan ya, ta'aruf gitu kan. Ya tapi saat ini sedang menjalani dengan satu ini, jadi masih nanti, menunggu gitu kan. Sedang digantong nih gitu. Setelah 2 minggu qadarullah yang satu ini belum berjodoh. Gitu kan. Dan yang keempat ini ditanyakan ternyata sudah memiliki calon yang lain gitu. Jadi cepet-cepet ya 2 minggu. Masya Allah, iya, Masya Allah. Makanya itu sudah ada proses ya. Dan setelah itu saya perjalanan cuti itu ingat dulu itu punya kenalan gitu ya. Bukan ingat ding. Jadi tidak sengaja itu membuka Facebook saat itu gitu ya. Membuka Facebook ternyata ada postingan istri yang ya sudah berjubah besar gitu kan. Saya langsung tanyakan, masih ada WA-nya enggak ya gitu kan, karena dulu pernah kenal. Tapi sebelumnya sama istri pernah kenal. Data. Belum. Kasih data belum sama sekali. Tahunya di Facebook itu. Enggak, tapi dulu pernah kenal. Jadi pernah kenal, terus setelah melihat Facebook, ada ya gitu kan. Langsung saya WA ya. Dulu BBM, masih BBM. Masih BBM dulu. Dulu saya BBM itu ternyata belum punya calon dan siap nikah dan saat itu langsung ditantang. Ya kalau Mas serius silahkan tanya ke bapak. Saat itu langsung ya udah nggak apa-apa. Jadi cuti saat itu juga saya melamar istri dan alhamdulillah rumahnya masih Karanganyar, cuma beda kecamatan di daerah Gayam Dompo gitu. Jadi ya qadarullah itu akhirnya bersama istri dan alhamdulillahnya visi kami sama Ustadz. Jadi ya alhamdulillah yang membuat langgeng pernikahan kami walaupun diterpa badai ujian seperti ini gitu ya. Itu mungkin karena visi kami sama. Apa itu? Ya kita ingin meraih akhirat gitu kan. Jadi selama visi kami sama, tidak berganti gitu ya, insya Allah kita masih terus sejalan gitu. Mungkin kesabaran itu kadang juga butuh visi yang sama. Betul. Sabar, istiqomah, kuat dalam menghadapi ujian-ujian hidup, butuh visi yang sama. Karena ternyata banyak teman-teman yang ya patah tulang belakang ya. Kita juga satu grup Mas Beni ya. Betul, itu mereka ditinggal lari istrinya. Malah ditinggal lari loh, ini belum mendapatkan izin dari suami loh ini ya. Tadi ini diizinkan malah nggak mau, ini ditinggal lari. Banyak ya kayak gitu ya? Banyak, ya. Ya karena mungkin berat. Jadi tiap hari harus melayani suami, sementara penghasilan juga belum jelas, ya ekonomi belum mapan. Maka kesabaran di situ kan dibutuhkan. Kalau bukan orang-orang yang mungkin untuk mencari akhirat sementara belum ada harapan, kapan sembuhnya? Iya. Ya. Itu kalau nggak ada harapan akhirat, dunia ya berat. Harapan dunia berat. Dan yang harus sabar itu dua-duanya ya Ustadz ya. Jadi nggak bisa salah satu saja karena misalkan istrinya sabar nih, tetapi dengan kondisi kita yang seperti ini itu di awal-awal dulu itu emosi naik.
Ustadz. Kalau saya sendiri seperti emosinya itu. naik? Karena sebelumnya yang bisa apa-apa. Dulu saya itu suka naik gunung, suka ke pantai, Masya Allah. Jadi yang awalnya tadi bisa ngapa-ngapain bisa apa-apa sendiri, jadi nggak bisa dan harus dibantu, itu yang membuat ego mungkin ya, ego itu ada emosi ya, di situ. akhirnya emosi. Ya rata-rata begitu. Iya. Dan itu kalau kita sendiri tidak nahan dan istri tidak sabar, ya maka itu semakin terjadi percecokan, itu akhirnya berpisah. Mungkin itu. Kesabaran orang yang menjalani ujian itu, yang kedua kesabaran orang yang merawat. Iya, iya. Dua-duanya harus sabar. Mas ini kalau anak gimana? Alhamdulillah anak saat kecelakaan usia 6 bulan. Oh, masih dan kecil ya? Masih kecil. Dan sehingga dari kecil itu sudah tahu bahwa AB-nya itu kondisinya seperti ini. Jadi di sekolah ataupun dimanapun ya tidak malu dengan kondisi. Oh, nggak malu ya? Bahkan asik gitu. Kita itu suka kalau hujan itu hujan-hujan bareng gitu. Suka. Kalau mungkin orang lewat itu wah kasihan itu anak sama pemakai kursi roda gitu kan. Padahal kita menikmati itu hujan-hujan itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah hujan-hujanan bareng gitu. Hujan-hujanan bareng. Anak usia berapa sekarang? Sekarang 5 tahun lebih. TK. Jadi TKA ya, TKA. Oh iya, iya. Jadi masih bisa menikmati hujan-hujanan bareng walaupun Betul, iya. di kursi roda. Kadang memang gitu. Jadi saya ketika motoran touring mana-mana orang bilang kasihan touring. Padahal kita menikmati. Menikmati, betul. Iya, 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 iya. Makanya itu. Ustaz juga touring sekarang? Saya sering touring pertama ke Purworejo, kedua ke Cilacap 7,5 jam. Tapi sekalian ngisi kajian juga. Ada maksud juga ke sana Terus ya? ke mana? Magetan kemarin. Rencana nanti tanggal 10 insya Allah ke mana? Magelang, ke Temanggung. Ini juga hobi touring nih Mas, teman-teman. Dan alhamdulillah anak itu termasuknya nurut ya. Jadi maksudnya nurut itu ya alhamdulillah sholat itu setiap 5 waktu karena mungkin kebiasaan kami itu ya dia ngikut sholat dan alhamdulillah tertib. Di usianya yang 5 tahun itu dia tidak lagi nengok kanan kiri seperti itu. Ini sudah fokus lah, khusyuk lah ya boleh dibilang. Jadi ya alhamdulillah. Tetapi mungkin yang ini ya yang ingin saya sharing juga ke teman-teman pemirsa itu kadang itu wah enak ya anaknya nurut. Sebenarnya setiap anak itu tergantung seberapa banyak kita ngasih tahu. Jadi mungkin di usia 5 tahun anak saya itu ya, itu saya ngasih tahunya mungkin sudah ribuan kali gitu. Jadi walaupun kita tidak apa namanya memberi hukuman ataupun tidak memaksa, tetapi hanya kita sampaikan. Dan itu sudah nanti Allah yang mau menjadikan anak kita seperti apa itu sudah kehendak Allah gitu kan. Dulu saya waktu awal-awal itu kadang masih emosi karena pengennya anak seperti ini, makanya agak ketika anak itu agak nakal gitu kan, itu marah. Saya dulu sering berdoa, ya Allah, saya terima engkau uji dengan hal seperti ini, tetapi jangan kau uji aku dengan anakku. Tetapi itu seperti Allah menampar itu. Saat saya sering berdoa seperti itu anak itu nakal-nakalnya Masya Allah. Gitu? Iya. Usia berapa itu? Usia 3-4 tahun itu 4 tahun yang apa namanya Ramadan sebelum ini, jadi 2 tahun yang lalu itu ketika anak sholat itu masih ini, bahkan ketika saya kasih tahu Yusuf anak saya gitu, Yus kalau sholat jangan toleh gitu kan, itu saya itu langsung dipukuli gitu. Jadi satu jamaah itu mungkin dalam hati kasihan ya gitu kan. Tetapi ya qadarullah itu memang kayak Allah itu kayak nampar gitu lah. Jadi kita itu nggak bisa apa-apa. Anak baik itu bukan dari semata-mata usaha kita gitu kan. Jadi kita memang diwajibkan berusaha, tetapi setelah itu Allah yang berkehendak gitu. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, apa Ustaz? Ya, yang pertama bahwa doa itu kadang tidak langsung diberikan. Ya Masya Allah. Ditunda beberapa saat. Kayak tadi Mas Denny ceritakan. Itu di umur usia 4 tahun, sekarang ya, hasilnya 5 tahun ya, gitu ya. Masya Allah. Oke. Menarik. Udah, kayaknya sudah cukup. Ini sudah 1 jam. Mas Denny terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, pesannya adalah Mas Denny aja yang seperti ini selalu mencoba untuk datang ke
ke masjid bahkan sebelum azan, apalagi kita yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.